Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa Allah berikan pada kita. Sehingga sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemauan untuk persiapan berbuka puasa, ya. Dan waktu yang singkat ini kita akan gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita sekalian mudah-mudahan selalu istiqomah dan semangat mensiarkan, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti di hari kiamat itu seseorang tidak akan bergeser kakinya sampai dia menyelesaikan urusannya tentang 4 perkara. Oke. Bapak Ibu bisa dipahami kalimatnya? Nanti di hari kiamat tidak akan bergeser kaki seseorang. Paham bergeser bagaimana, Bu? Bergeser dengan pindah beda ya. Kalau bergeser itu kita di sini berdiri gini ya. Geser gini, bergeser aja nggak bisa. Dan kita jangan mikir kita bisa pindah. Kaki ini, wallahu a'lam bishawab, nanti akan seperti apa yang terjadi. Tapi kita bisa memahami dari kalimat ini, kaki ini tidak akan bergeser sampai selesai 4 perkara. 4 perkara itu apa? Ya, 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan masing-masing kita di hadapan Allah. Yang pertama adalah tentang umur kita. Umur kita ini dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang jasad kita, tubuh kita ini, ya, digunakan untuk apa saja ketika di dunia. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Tentang ilmu. Ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan, ini untuk apa? Dan pertanyaan yang terakhir adalah tentang harta. Tentang harta ada 2 pertanyaan. Hartamu engkau peroleh dari mana dan untuk apa? Nggih. Kinten-kinten mangke dos saged sami jawab mboten niki? Masyaallah. Kita berlindung kepada Allah dengan perkara-perkara itu yang nanti kita harus mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tidak ada yang membantu kita kecuali amal kita. Tidak ada yang membantu kita, bahkan orang terdekat kita, anak istri kita, orang tua kita, semuanya cari aman masing-masing. Apa meneh kok tanggani? Ya, umurmu untuk apa dihabiskan? Yen sewu, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita ini bukan sesuatu yang boleh kita sia-siakan. Setiap desahan nafas kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Allah memberikan oksigen ini silakan dipakai, tetapi nanti ya, perkara umur ini harus dipertanggungjawabkan. Maka kemudian Rasulullah SAW
mengingatkan kepada kita, ya, yang usianya tua, sebaik-baik usia adalah umur yang dia tua tetapi usia yang barokah. Dia memiliki usia yang panjang barangkali, ya, tetapi usianya itu memberikan manfaat untuk orang lain, ya, sehingga dikatakan khairun nas anfa'ahum linnas, ya, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka perhatikan, jangan sampai kita hanya mengingatkan esok ulang tahun, kemudian ulang tahun, ya, panjang umurnya dan seterusnya, happy birthday dan seterusnya. Apa gunanya itu? Yang paling harus kita persiapkan adalah bagaimana kita ini nanti akan menjawab pertanyaan di hadapan Allah tentang umur kita, umur yang 40 tahun, umur yang 50 tahun, yang 60 tahun, yang 70 tahun, tentu masing-masing kita ini berbeda-beda. Digunakan untuk apa? Kemudian yang kedua, jasadnya. Jasad tubuh kita ini untuk apa? Berkaitan juga dengan umur. Jasad kita ini apakah memberi kemanfaatan untuk orang lain, ya, atau justru membuat mudarat untuk orang lain? Tangan nyun sewu yang plak-plek, kaki yang sering nendang, berjalan ke tempat maksiat, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis taklim, maka itu juga semua harus dipertanggungjawabkan. Mana yang memperberat timbangan dan mana juga yang akan memperingan timbangan, ya, semuanya ada hisabnya. Ya, semakin usianya tua, semakin panjang hisabnya. Ya, oleh karena dalam Ramadan ini, masya Allah, umur kita ini terbatas. Umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, umur umatku ini hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini yang bisa memberikan kelebihan, ya, setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan, ya, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar, di mana siapapun yang beribadah di malam itu, ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan kebaikan setara dengan 1000 bulan. Kalau setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka luar biasa. Ya, jasad kita apakah kita gunakan untuk langkah-langkah mengabdi beribadah kepada Allah, atau justru langkah kita, kaki kita, bahkan umur kita ini semakin menjauh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hisabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ilmu kita untuk apa? Ilmu yang kita sudah miliki memberikan manfaat untuk orang lain apa tidak? Menjadikan kita lebih takut kepada Allah atau tidak? Menjadikan kita, orang-orang di sekitar kita ini semakin takut dan semakin mengharapkan kepada Allah, atau justru ilmu yang kita miliki ini semakin kemudian menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, misalnya ilmu menggandakan uang. Masya Allah, ya. Kemudian diajarkan orang, ya, itu benar enggak itu? Ya, kayak kemarin tuh, ya, 12 orang mati, ya. Berapa, Pak? Sudah jadi 17. Astagfirullahaladzim, ya. Ini, maka kita mari cari ilmu. Dakwahkan, sampaikan, kata Rasulullah, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Ya, kita semuanya harus menyampaikan ilmu Allah. Kita semua harus mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga masyarakat, sehingga anak keturunan ini paham. Dia harus beribadah kepada siapa, dia harus beribadah dengan cara bagaimana.
ini, ilmu ini harus kita miliki, harus kita sampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat apa tadi? Harta. Hartamu ini engkau peroleh dari mana dan untuk apa? 2 pertanyaan, sehingga 4 dari 4 ini 5 pertanyaan, ya. Sehingga tadi pagi dalam kultum saya sebutkan orang kaya itu, ya, lebih telat 500 tahun. Orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Kacek setengah dino, ning setengah dino niki 500 tahun, ya. Maka ketika kita punya harta, pastikan harta kita peroleh dari harta yang halal, dan kita keluarkan dengan cara-cara yang halal, di jalan yang halal, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, tetap semangat, ya. Kita ke depan insya Allah 10 hari yang terakhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.